Indah, seorang gadis berusia 20 tahunan, tinggal di sebuah desa kecil di Pantura, Jawa Tengah. Desa tersebut dikelilingi oleh hamparan sawah yang subur dan sebuah perkebunan melati yang luas dan pantai yang memancarkan keindahan alaminya. Udara laut yang segar selalu menjadi teman saat Indah berangkat bekerja setiap pagi, menyusuri jalan aspal yang membentang di antara kebun melati. Ia bekerja di sebuah pabrik konveksi, tempat di mana ia membantu menjahit dan merapikan pakaian yang akan dikirim ke kota. Pabrik tersebut merupakan salah satu tempat utama mata pencaharian bagi warga desa yang muda-mudi. Sebagai anak pertama dari 3 bersaudara, Indah memiliki tanggung jawab besar. Ayahnya, Pak Darto, adalah seorang petani yang pendapatannya tidak selalu stabil. Sementara ibunya, Bu Siti, mengurus rumah tangga. Meski begitu, keluarga mereka selalu bersyukur atas apa yang mereka miliki. Indah tumbuh menjadi sosok yang dikenal ramah, sederhana, dan sangat rajin. Ia jarang mengeluh meski pekerjaan di pabrik seringkali menguras tenaga. Di pabrik, Indah selalu menyapa semua rekan kerjanya dengan senyum yang menyenangkan. Kepribadiannya yang lembut membuatnya disukai oleh banyak orang. Teman-teman kerjanya seringkali mencari Indah untuk sekedar berbincang atau meminta pendapat. Di rumah, Indah adalah tulang punggung yang membantu keuangan keluarga. Setiap bulan, ia menyisihkan sebagian gajinya untuk membantu ayahnya membeli pupuk atau memenuhi kebutuhan sekolah kedua adiknya, Tia dan Arif. Meski hidup mereka tidak mewah, Indah selalu berusaha menjalani hari-harinya dengan semangat dan penuh optimisme. Di balik senyumnya yang hangat, Indah sering merasa lelah dengan rutinitasnya. Kadang-kadang ia memimpikan kehidupan yang lebih baik di luar desa. Tetapi rasa tanggung jawabnya kepada keluarga membuatnya tetap bertahan. Di sela-sela kesibukan, Indah sering menyempatkan diri untuk berjalan-jalan di tepi pantai, menikmati suara ombak yang menenangkan pikirannya. Laut selalu menjadi tempat favoritnya untuk melarikan diri dari kerasnya hidup, meski hanya sesaat. Di sana Indah memesan teh panas dan juga mendoan dengan saus yang terdiri dari potongan cabai dan dicampur dengan kecap dan saus. Itu sangat enak sekali dimakan saat pulang kerja dalam keadaan capek. Indah menjalani hidup dengan penuh kedisiplinan dan ketenangan, hingga suatu hari semuanya berubah secara tiba-tiba. Hari itu, tanpa tanda-tanda yang jelas, Indah pulang dari pabrik dalam kondisi yang sangat mengkhawatirkan. Desa tempat Indah tinggal adalah sebuah desa kecil di pesisir utara Jawa Tengah yang dikelilingi oleh hamparan sawah hijau dan perkebunan melati yang luas. Tahun itu sekitar tahun 2010-an. Desa ini masih mempertahankan kehidupan tradisionalnya yang lekat dengan budaya lokal dan norma-norma masyarakat yang kuat. Di sini, setiap penduduk mengenal satu sama lain dengan baik dan desas-desus selalu cepat menyebar dari mulut ke mulut ketika sesuatu terjadi. Desa itu memiliki pesona alami yang menenangkan di siang hari, tetapi ketika matahari terbenam dan malam menyelimuti, desa berubah menjadi tempat yang dipenuhi oleh bayangan misteri. Rumah-rumah penduduk terbuat dari kayu dan bambu, dengan atap genteng yang sudah mulai ditumbuhi lumut hijau. Jalanan desa terbuat dari tanah yang mengeras, diapit oleh pohon-pohon kelapa yang menjulang tinggi dan semak belukar yang menebar bau rerumputan basah. Jalan setapak yang menuju ke perkebunan dan pantai dipenuhi oleh batu-batu kecil yang membuat suara gemeretak setiap kali langkah kaki menyentuhnya. Pada sore hari, angin laut yang bertiup membawa aroma asin yang menyegarkan, meniup dedaunan dan membuat pepohonan kelapa bergoyang pelan. Penduduk desa sering duduk di depan rumah mereka, menatap matahari yang perlahan tenggelam di ufuk barat, mewarnai langit dengan semburat jingga yang menawan. Itu terjadi sebelum rob yang tahun-tahun ini sangat memprihatinkan sudah banyak memakan daratan untuk hari-hari ini. Suara ombak yang memecah pantai terdengar samar-samar, bersatu dengan kicauan burung dan sesekali celoteh anak-anak yang berlari-lari di halaman rumah. Namun, suasana berubah drastis ketika malam tiba. Di desa ini malam bukan hanya waktu untuk beristirahat, tetapi juga waktu yang sering dianggap penuh dengan rahasia. Ketika kegelapan mulai merayap, kehidupan malam di desa menjadi sunyi senyap, hanya diisi oleh suara angin yang menderu di sela-sela pohon bambu
dan bunyi gemerisik binatang malam seperti jangkrik, burung hantu, atau sesekali lolongan anjing pantai yang seolah mengisyaratkan sesuatu yang tidak kasat mata. Tidak banyak orang yang berani berkeliaran di luar rumah setelah gelap, kecuali mereka yang terpaksa bekerja malam di pabrik atau mereka yang sedang berjaga di gardu pos kamling desa. Penduduk desa percaya bahwa malam hari adalah waktunya makhluk-makhluk halus berkeliaran. Sesosok bayangan yang muncul di sudut mata, suara langkah kaki yang terdengar di belakang, tetapi tak ada orang saat menoleh, atau hembusan angin dingin yang tiba-tiba menerpa, semua dianggap sebagai pertanda bahwa desa ini tidak pernah benar-benar sendiri. Keyakinan pada kekuatan gaib dan mistik masih sangat kuat di desa ini pada tahun itu. Banyak warga yang percaya pada ilmu hitam, santet, pelet, dan guna-guna sebagai cara untuk mencapai keinginan pribadi mereka, entah untuk mendapatkan kekayaan, cinta, atau membalas dendam. Setiap rumah setidaknya memiliki jimat atau pelindung dari gangguan gaib. Para tetua desa sering mengingatkan anak-anak muda agar tidak terlalu malam berada di luar rumah atau berkata sembarangan ketika melewati pohon beringin tua di pinggir desa yang dianggap sebagai tempat bersamayamnya makhluk halus danyang. Di dekat desa ada sebuah kebun bambu lebat yang selalu dianggap angker. Di sanalah konon katanya banyak orang pintar, ya sebutan bagi mereka yang menguasai ilmu gaib, melakukan ritualnya di tengah malam. Beberapa orang desa pernah melihat bayangan putih melayang di antara batang-batang bambu saat tengah malam, dan suara tangisan perempuan yang melengking dari dalam kebun bambu menjadi cerita yang diturunkan dari generasi ke generasi. Desa ini mungkin terlihat tenang dan damai dari luar, namun di balik itu, desa ini menyimpan misteri kelam dan banyak rahasia yang belum terungkap. Setiap penduduk memiliki kisah seram mereka masing-masing, dan setiap keluarga menyimpan jimat-jimat pelindung yang diwariskan turun-temurun. Di desa yang sunyi dan misterius ini, mitos dan realitas bercampur, mengaburkan batas antara dunia nyata dan dunia yang tak terlihat. Senja baru saja turun ketika Indah pulang dari pabrik tempatnya bekerja. Matahari telah merunduk ke ufuk barat, menyisakan semburat jingga yang redup di langit. Jalan setapak menuju rumahnya terasa sepi, hanya ditemani suara derit pintu dan gemerisik dedaunan yang bergoyang diterpa angin laut. Indah yang biasanya selalu ceria saat melangkah pulang, terlihat berbeda kali ini. Wajahnya pucat dan tubuhnya tampak lelah, seolah ada beban berat yang tak terlihat menekannya. Saat Indah melangkah di halaman rumahnya, tiba-tiba langkah kakinya goyah. Pak Darto, ayah Indah, yang kebetulan sedang duduk di depan rumah, melihat anak sulungnya berjalan tertatih-tatih, seperti kehilangan keseimbangan. "Indah!" teriak Pak Darto, segera berlari mendekatinya. Namun sebelum sempat diraih tangannya, tubuh Indah ambruk begitu saja di depan pintu. Tubuh Indah lemas, wajahnya pasi, dan matanya terpejam rapat. Ibu dan adik-adiknya yang mendengar teriakan Pak Darto segera berhamburan keluar rumah, menatap pemandangan di depan mereka dengan kebingungan dan ketakutan. Indah tak sadarkan diri, namun tak ada satupun tanda luka fisik di tubuhnya. Tidak ada demam tinggi, tidak juga nafas yang terengah-engah. Semua tampak normal. Hanya saja ia tidak bergerak, seolah tubuhnya kehilangan tenaga. "Bu, cepat ambilkan air, basuh wajahnya," seru Pak Darto panik. Bu Siti sang ibu berlari ke dalam rumah mengambil baskom kecil berisi air. Jemarinya gemetar saat mencelupkan kain ke dalam air dan mengusap wajah anaknya yang dingin. Namun, tidak ada reaksi. Indah tetap terbaring tak berdaya. "Indah, nak, bangun nak," bisik Bu Siti dengan suara bergetar. Namun tak ada jawaban. Suasana di rumah itu dipenuhi kepanikan dan kebingungan. Malam pertama berlalu dengan kegelisahan yang tak kunjung reda. Indah masih belum sadarkan diri, meski matanya sesekali bergerak-gerak di bawah kelopak yang terpejam, seolah sedang berusaha bangkit dari alam yang tidak bisa dijangkau oleh siapapun. Pak Darto segera berinisiatif membawanya ke bidan desa esok paginya. Bidan tersebut hanya menggeleng pelan setelah memeriksa. "Tidak ada yang salah dengan kondisi fisiknya, Pak. Mungkin dia hanya kelelahan. Coba istirahatkan saja di rumah. Nanti saya berikan vitamin dan obat penguat," ujar sang bidan dengan nada tenang meski ada sedikit keraguan di wajahnya. Keluarga Indah mencoba tetap tenang, berharap bahwa keesokan harinya kondisi Indah akan membaik.
Namun harapan itu seolah lenyap ditelan angin malam. Hari demi hari berlalu dan kondisi Indah tetap sama. Tubuhnya lemas tak berdaya, bibirnya kering, namun tak ada tanda-tanda demam atau penyakit fisik lainnya. Sesekali Indah menggigau dalam tidur tak sadarnya. Bisikan-bisikan aneh keluar dari mulutnya dalam bahasa yang sulit dimengerti. Bu Siti mulai menangis setiap kali mendengar ikauan itu. Hatinya dipenuhi ketakutan yang tak terucap. Teman-teman kerja Indah pun mulai berdatangan menjenguk. Mereka berdiri di depan pintu kamar Indah, berbisik-bisik dan saling memandang dengan tatapan cemas. "Indah sakit apa, Bu?" tanya salah seorang temannya. "Dia kelihatan baik-baik saja kemarin di pabrik, masih sempat bercanda dengan kita." Namun Bu Siti hanya bisa menggeleng, tidak tahu harus menjawab apa. Hari ke-7, kegelisahan keluarga Indah mencapai puncaknya. Semua usaha sudah dilakukan, obat-obatan dari bidan, apotik hanya tergeletak di atas meja. Tak ada yang mampu mengubah keadaan. Tubuh Indah semakin kurus, nafasnya terdengar semakin pelan, dan kulitnya mulai memucat, seperti bunga layu yang kehilangan kesegarannya. "Bu, Pak, ini sudah 7 hari, tapi Mbak Indah belum juga bangun," ujar adik Indah, Tia, dengan mata berkaca-kaca. "Apa jangan-jangan Mbak Indah kena sesuatu yang gak kelihatan?" Pak Darto terdiam mendengar perkataan anak bungsunya. Ia sendiri sudah mulai merasakan ada yang tidak beres. Nalurinya sebagai seorang ayah memberontak. Indah tak mungkin hanya sekedar kelelahan. Ada sesuatu yang salah, dan ia tahu bahwa ini bukan urusan medis biasa. "Apa maksudmu, Tia?" tanya Bu Siti, wajahnya menegang. Mungkin Mbak Indah kena gangguan, Bu." Tia menelan ludah, ragu untuk melanjutkan. "Bukankah kemarin Mbak Rina bilang di pabrik ada yang aneh?" katanya. "Ada orang pintar di kampung sebelah yang bisa menangani hal-hal seperti ini, Bu." Pak Darto menatap istrinya. Wajahnya penuh kebimbangan, antara percaya dan tidak percaya. Namun setelah 7 hari tanpa perubahan, ia tahu bahwa ia tidak punya banyak pilihan lagi. "Aku tidak percaya hal-hal seperti itu," katanya lirih. "Tapi kita tidak bisa membiarkan Indah seperti ini terus." Akhirnya dengan hati yang berat, Pak Darto memutuskan untuk membawa Indah ke seorang yang ahli dalam hal gangguan gaib yang terkenal di desa sebelah. Seorang pria bernama Mbah Sani yang sering dimintai pertolongan untuk hal-hal gaib. Di dalam hati, Pak Darto masih ingin meyakinkan dirinya bahwa ini hanya langkah putus asa terakhir, bukan karena dia sungguh-sungguh percaya. Namun melihat kondisi anak gadisnya yang semakin memprihatinkan, ia tahu mereka harus mencoba segala cara. "Kita pergi besok pagi," ucap Pak Darto tegas. Malam itu untuk pertama kalinya sejak Indah sakit, ada sedikit harapan di hati mereka. Meski harapan itu datang dengan bayang-bayang ketakutan akan jawaban yang mungkin mereka temukan. Keluarga Indah akhirnya membawanya ke rumah Mbah Sani, seorang paranormal terkenal di desa sebelah. Rumah Mbah Sani terletak di ujung kebun bambu, tersembunyi di balik kerimbunan pohon bambu yang tampak berbisik di tengah angin malam. Ketika keluarga tiba, suasana sudah mulai gelap, dan hanya suara gemerisik daun serta lolongan anjing liar yang menyambut kehadiran mereka. Mbah Sani, seorang pria tua dengan jenggot putih yang panjang, membuka pintu dengan tatapan dalam yang seolah dapat menembus jiwa siapapun yang menatapnya. "Silahkan masuk," katanya pelan. Suaranya serak namun penuh kewibawaan. Di dalam rumahnya yang sederhana, aroma dupa dan minyak wangi khas ritual memenuhi ruangan. Dinding-dinding kayu itu dipenuhi oleh jimat, keris kecil, dan kain-kain berwarna kuning yang menggantung di sudut-sudut. Ada nuansa mistis yang membuat bulu kuduk berdiri. Seakan-akan setiap benda di dalam rumah itu memiliki mata yang mengawasi gerak-gerik mereka. "Letakkan anakmu di atas tikar ini," perintah Mbah Sani kepada Pak Darto sambil menunjuk ke tengah ruangan. Dengan hati-hati Pak Darto dan Bu Siti menurunkan tubuh lemas Indah dari pelukan mereka. Gadis itu tampak rapuh dan tak berdaya. Tubuhnya semakin kurus dengan kulit pucat seperti lilin. "Aku butuh bantuan kalian, menunggu hingga malam tiba nanti," ucap Mbah Sani setelah memeriksa sebentar. "Gangguan seperti ini biasanya hanya menampakkan diri pada waktu-waktu tertentu. Kita harus menunggu tanda-tandanya muncul." Waktu terasa berjalan sangat lambat. Mereka duduk diam dalam kecemasan.
hanya ditemani suara detak jarum jam yang menggema di ruangan yang remang-remang. Pak Kasan duduk di sudut ruangan dengan mata terpejam, seperti tengah berkomunikasi dengan sesuatu di luar dunia nyata. Sementara itu, Pak Darto dan Bu Siti tak henti-hentinya menatap wajah anak gadis mereka yang terbaring kaku di lantai. Ketika malam semakin larut, tiba-tiba suasana di dalam ruangan berubah. Angin dingin berembus dari jendela yang sedikit terbuka, membuat lilin-lilin kecil yang menyala di sudut ruangan berkedip-kedip. Aroma dupa semakin menusuk hidung, dan di saat itulah Mbah Sani membuka matanya. "Sekarang waktunya," ucapnya pelan. "Aku butuh segelas air putih, sebatang lilin, dan rambut indah yang jatuh di bantalnya. Cepat, sebelum waktunya habis." Bu Siti buru-buru mengeluarkan sebuah kantong kecil yang telah disiapkannya, berisi sejumput rambut indah yang ia kumpulkan selama anaknya sakit, yang hanya tergeletak di ranjang. Rambut itu diletakkan di depan Pak Kasan, bersama sebetang lilin dan segelas air. Pak Kasan mulai melantunkan mantra dalam bahasa Jawa. Suaranya rendah dan bergetar, menciptakan aura mistis yang menghentak jantung siapapun yang mendengarnya. Ketika mantra itu diucapkan, suasana di ruangan mulai berubah. Lilin yang awalnya menyala stabil tiba-tiba berkedip-kedip, seperti ada angin kencang yang menerpanya. Meskipun jendela sudah ditutup rapat, air di dalam gelas mulai beriak kecil, seakan-akan ada sesuatu yang bergerak di dalamnya. Tiba-tiba, tubuh Indah yang tadinya dia mulai menggeliat, kaki dan tangannya menegang, lalu mulai bergerak-gerak tak terkendali. "Ah!" teriak Indah. Matanya mendadak terbuka lebar. Wajahnya yang biasanya lembut kini berubah, penuh dengan ekspresi kesakitan dan ketakutan. Tubuhnya melengkung seperti busur panah, bergetar hebat. Suara tawa aneh tiba-tiba menggema dari belakang ruangan, seolah-olah ada seseorang yang bersembunyi di dalam bayangan gelap. "Ada yang mengawasinya," bisik Mbah Sani dengan suara bergetar. "Makhluk itu, dia tak mau melepaskan Indah." Bu Siti menjerit ketakutan. Apa maksudnya, Mbah? Siapa yang mengawasi anak saya?" Pak Kasan tidak menjawab. Tangannya terulur, meneteskan beberapa tetes air dari gelas ke rambut Indah. Saat air itu menyentuh rambut, tiba-tiba terdengar suara gemuruh, seperti sesuatu yang pecah dari dalam tubuh Indah. Wajah gadis itu semakin meringis kesakitan. Mulutnya bergerak-gerak, mengeluarkan kata-kata aneh yang tidak mereka mengerti. Panas, ampuni aku. Teriak Indah dalam suara yang bukan suaranya. Sesuatu yang tak kasat mata, seolah keluar dari tubuhnya, menciptakan bayangan hitam yang bergerak cepat di sudut ruangan. Mata Mbah Sani menoleh cepat, matanya menatap tajam ke arah bayangan itu. "Keluar kau!" teriak Mbah Sani, suaranya keras. "Aku tahu siapa yang mengutusmu. Pergi dari tubuh anak ini." Bayangan itu bergerak-gerak gelisah, seakan-akan menolak perintahnya. Namun setelah beberapa saat, bayangan itu perlahan-lahan memudar, dan suara tawa aneh itu menghilang. Indah terkulai lemas, nafasnya tersengal-sengal, sementara matanya perlahan tertutup kembali. Suasana menjadi hening, hanya terdengar desah nafas lega dari Pak Darto dan Bu Siti. Santet, gumam Mbah Sani pelan. "Bukan hanya itu, ada yang lebih dari ini. Ini bukan gangguan biasa." "Apa maksudnya, Mbah?" tanya Pak Darto dengan nada putus asa. "Siapa yang berani melakukan ini pada anak saya, Mbah?" Mbah Sani menarik nafas dalam, lalu menatap mereka dengan sorot mata serius. "Indah disantet dan dipelet oleh seseorang yang sangat menginginkan dirinya. Pelaku ini tidak hanya ingin Indah menderita, tapi juga ingin menguasainya. Ini perbuatan orang yang marah karena cintanya ditolak." "Siapa, Mbah?" bisik Bu Siti, tubuhnya bergetar ketakutan. "Seorang pemuda dari pabrik tempat Indah bekerja. Dia pernah mendekati Indah, tapi ditolak. Karena itu dia minta seorang dukun untuk membuat Indah jatuh cinta padanya. Tapi ketika peletnya tidak mempan, dia memilih cara yang lebih kejam, mengirim santet untuk menghancurkan hidup Indah." Saat pemuda itu disebutkan, tiba-tiba ada suara gemuruh di luar jendela. Angin bertiup kencang, daun-daun bambu berdesis liar, dan sebuah bayangan hitam besar tampak melintas cepat di luar rumah.
disertai suara jeritan panjang. Pak Kasan segera menatap keluar jendela, wajahnya tegang. Dia tahu kita sedang mengusiknya, gumam Mbah Sani. Dia akan melawan, tapi tenang, Indah akan sembuh. Dan pelakunya, dia akan merasakan akibat dari perbuatannya, agar dia tahu rasa dan menerima karmanya. Malam itu suasana rumah Mbah Sani semakin menegang. Aroma dupa semakin pekat, dan bayangan-bayangan aneh terus bergerak di luar jendela. Mereka tahu, pertempuran belum berakhir, namun di dalam hati, mereka percaya satu hal. Kejahatan yang dilakukan dengan niat buruk, pada akhirnya akan berbalik menghancurkan pelakunya sendiri. Setelah menjalani ritual pengobatan di rumah Mbah Sani, kondisi Indah perlahan mulai menunjukkan tanda-tanda pemulihan. Pagi itu ketika embun masih menempel di dedaunan, Bu Siti menatap penuh haru saat Indah membuka matanya dan tersenyum lemah. Meski bibirnya masih pucat, ia berhasil mengucapkan satu kata, "Ibu." Tangis bahagia meledak di dalam ruangan itu. Pak Darto yang selama ini hanya bisa menghela nafas panjang dan berdoa, segera menghampiri dan memeluk putri sulungnya dengan erat. Perlahan Indah mulai pulih. Setiap hari ia bisa berbicara lebih lancar. Meski suaranya masih bergetar dan tenaganya belum sepenuhnya kembali. Tubuhnya yang dulu kurus kering perlahan mulai berisi lagi. Meski masih ada bayang-bayang kelemahan yang terlihat di matanya. "Yang penting, kamu harus kuat," kata Mbah Sani ketika ia mengunjungi keluarga itu seminggu setelah ritual pembersihan. "Makhluk jahat itu mungkin sudah pergi, Nak, tapi ingat, sisa-sisa energinya masih ada di sekitarmu. Jangan biarkan hatimu lemah. Kamu harus percaya kekuatan yang baik akan selalu menang, Nak." Indah mengangguk pelan, meski di dalam hatinya masih ada rasa takut yang tersisa. Namun ia tahu bahwa hidup tidak bisa terus-menerus dihantui bayangan kelam ini. Ia mulai belajar bangkit, menguatkan mentalnya, dan menjalani hari-hari seperti biasa. Meski masih merasakan lemas di tubuhnya sesekali, ia tidak membiarkan rasa sakit itu menghalangi semangatnya. Kira-kira sebulan setelah kejadian itu, Indah merasa sudah cukup kuat untuk kembali ke pekerjaannya di pabrik konveksi. Dengan langkah pelan namun mantap, ia menyusuri jalan setapak menuju pabrik, berusaha mengumpulkan keberanian di setiap tarikan nafasnya. Ketika teman-temannya melihat kedatangannya, mereka langsung menyambutnya dengan senyuman lebar dan pelukan hangat. "Indah, kamu sudah sembuh?" tanya Sari, sahabat baiknya di pabrik, sambil menggenggam erat tangan Indah. "Kami semua khawatir, Ndah. Kamu seperti hilang di telan bumi." Indah hanya tersenyum kecil. "Aku baik-baik saja sekarang, hanya butuh waktu untuk pulih." Hari-hari di pabrik kembali normal, namun ada satu hal yang selalu membuat Indah merasa gelisah. Di sudut pandangannya, meski pemuda yang disebut oleh Mbah Sani, yakni Tono, tidak berani mendekatinya lagi, kehadiran pria itu masih menimbulkan getaran ketakutan di dalam hatinya. Namun Indah berusaha tidak menunjukkan kelemahan. Ia bekerja seperti biasa, berusaha sebaik mungkin agar tidak terpengaruh oleh kehadiran sosok yang pernah menghancurkan hidupnya. Anehnya, setelah beberapa hari, Indah mulai memperhatikan perubahan aneh pada diri Tono. Pemuda itu yang biasanya tampak gagah dan percaya diri, kini tampak lemas dan sering absen dari pekerjaannya. Wajahnya yang dulu penuh energi berubah pucat, matanya cekung, dan kulitnya terlihat layu seperti tidak pernah tidur berhari-hari. Tono sering terlihat berjalan dengan langkah gontai, seolah-olah ada sesuatu yang menahan tubuhnya. Kalian lihat Tono gak? Katanya dia sakit parah loh hari ini," bisik seorang teman kerja pada suatu siang ketika mereka sedang istirahat makan siang. Indah hanya diam, namun telinganya mendengarkan setiap kata yang diucapkan teman-temannya. "Benar, aku dengar dari bagian produksi, dia sudah beberapa hari gak masuk. Katanya sering mimpi buruk, terus teriak-teriak tengah malam. Ih, serem ya. Jangan-jangan itu karena..." Sambung yang lain dengan nada berbisik. "Kalian ingat kan waktu Indah sakit, Tono selalu bertingkah aneh loh." Suasana di ruang istirahat berubah sunyi. Beberapa orang saling pandang, berusaha menahan bisikan-bisikan yang penuh spekulasi. Seiring berjalannya waktu, kabar tentang sakitnya Tono semakin menyebar di pabrik. Kasakusuk mulai bermunculan bahwa apa yang dialami Tono sekarang bukan sakit biasa, melainkan akibat dari perbuatan jahatnya sendiri.
Karma memang nyata, kata Sari suatu hari saat mereka sedang pulang bersama. Kamu tahu Indah, aku dengar katanya ada dukun yang bilang Tono itu kena santet balasan. Setelah kamu sembuh, justru dia yang ketiban sial. Indah merinding mendengarnya. Ia tidak pernah berharap balasan seperti ini terjadi pada siapapun, meski Tono telah berbuat jahat padanya. Tapi entah bagaimana, alam sepertinya memiliki caranya sendiri untuk menyeimbangkan keadaan. Beberapa minggu kemudian, Indah mendengar kabar yang mengejutkan dari rekan-rekan kerja. Tono akhirnya keluar dari pabrik karena kondisinya yang semakin memburuk. Tubuhnya semakin kurus, lebih parah dari kondisi Indah sebelumnya. Kulitnya tampak menghitam dan ia sering merintih kesakitan, seperti ada sesuatu yang menyiksanya dari dalam. Aku dengar dia balik ke desa asalnya di pelosok sana, kata seorang rekan kerja yang sempat melihat Tono terakhir kali. Orang-orang bilang keluarganya juga nggak tahu harus berbuat apa lagi. Udah dibawa ke dokter, nggak ada hasil. Bawa ke dukun, malah tambah parah. Berita tentang Tono tersebar dengan cepat di kalangan pekerja. Mereka yang dulu pernah akrab dengannya, kini memilih menjauh, takut tertular kutukan yang menimpa pemuda itu. Beberapa bahkan mulai menuduh bahwa semua ini adalah ulah dari dunia mistik yang tidak boleh sembarangan diusik. Indahnya bisa menghela nafas panjang. Rasa bencinya pada Tono perlahan-lahan memudar, tergantikan oleh rasa kasihan. Namun ia tahu segala yang terjadi adalah hasil dari pilihan Tono sendiri. Jika pria itu memilih jalan yang benar, mungkin takdirnya akan berbeda. Sejak saat itu, Indah berusaha melanjutkan hidupnya dengan hati yang lebih kuat. Dia tahu bahwa hidup di dunia yang penuh dengan hal-hal tak kasat mata membutuhkan kekuatan pada dirinya, kekuatan batin yang lebih dari sekedar ketahanan fisik. Indah pun berjanji pada dirinya sendiri untuk tidak pernah lagi membiarkan rasa takut menguasai dirinya. Alam dengan segala misterinya memiliki caranya sendiri untuk memulihkan keseimbangan. Dan kisah ini menjadi pelajaran pahit bahwa kejahatan yang dilakukan dengan niat buruk akan kembali menghancurkan pelakunya, bahkan ketika mereka berpikir bahwa mereka sudah menang. Di lain waktu, malam itu angin laut yang membawa aroma asin berembus lembut melewati jalanan kecil menuju rumah Mbah Sani. Pak Darto melangkah dengan hati-hati di antara kerikil dan rerumputan yang mulai tumbuh liar di sepanjang jalan setapak. Di langit, bulan purnama menggantung tinggi, memancarkan sinar keperakan yang menerangi malam desa yang sunyi. Pak Darto merasa sedikit was-was, tetapi dorongan di dalam hatinya untuk memastikan bahwa masalah putrinya telah benar-benar usai membuatnya tak ragu melangkah ke rumah sang dukun sepuh. Setelah beberapa ketukan, pintu kayu tua itu terbuka perlahan, memperlihatkan wajah keriput Mbah Sani yang menyambut Pak Darto dengan senyum penuh arti. "Masuk Darto, aku sudah menunggumu," katanya dengan suara berat, seolah sudah tahu maksud kedatangan tamunya. Pak Darto melangkah masuk ke dalam ruangan yang masih dipenuhi aroma dupa khas milik Pak Kasan. Bau wangi kayu garu dan kemenyan yang bercampur membentuk suasana yang menenangkan, namun juga menegangkan. Sebuah lampu teplok menyala di sudut ruangan, memancarkan cahaya yang bergoyang-goyang, mengikuti gerakan angin dari jendela yang terbuka. Di depan Mbah Sani, sebuah wadah kuno terbuat dari tanah liat berisi air kembang terlihat berkilauan, seolah menyimpan misteri yang siap terungkap. "Bagaimana kondisi Indah sekarang?" tanya Mbah Sani tanpa basa-basi. "Sudah lebih baik, alhamdulillah. Dia bahkan sudah kembali bekerja di pabrik, Mbah. Meskipun aku masih khawatir." Pak Darto menelan ludah, mencoba menenangkan hatinya yang gelisah. "Yang membuatku datang ke sini adalah berita tentang pemuda itu. Anak itu katanya jatuh sakit parah, Mbah." Mbah Sani mengangguk pelan, matanya yang tajam menatap lurus ke arah Pak Darto, seakan-akan ingin menembus hatinya yang bergejolak. "Kamu ingin tahu kenapa itu terjadi, bukan?" Pak Darto mengangguk, menahan nafas. "Apa itu berarti masalah ini sudah selesai, Mbah?" Mbah Sani tersenyum tipis, lalu bangkit dan mengambil sebuah kotak kecil yang terbuat dari kayu jati tua dari lemari di sudut ruangan. Perlahan, ia membuka kotak itu, memperlihatkan segenggam abu hitam yang berbau tajam dan sebatang lilin yang sudah hampir habis terbakar. "Darto, ingat ini.
katanya sambil meletakkan abu hitam di telapak tangan Pak Darto. Santet bukanlah kekuatan yang sederhana. Itu ibarat pedang bermata dua. Jika si korban memiliki kekuatan dan niat yang cukup untuk melawan, energi itu akan kembali kepada si pengirimnya. Dan saat energi itu kembali, ia menjadi lebih ganas, lebih buas, dan lebih mematikan. Pak Darto menggigil mendengar penjelasan itu. Tiba-tiba bayangan tubuh Tono yang lemah dan mengerang kesakitan muncul di benaknya. Jadi, Tono mengalami semua itu karena perbuatannya sendiri, Mbah. Mbah Sani mengangguk tegas. Benar, apa yang terjadi padanya bukanlah hukuman dari Tuhan, tapi hasil dari perbuatannya sendiri yang dibelokkan oleh alam semesta. Tuhan itu Maha Pengasih, tidak mungkin sekonyong-konyong memberikan azab kepada ciptaannya. Itu semua karma karena ulah Tono sendiri. Dan Indah mungkin tidak tahu, tapi sejak pertama kali dia menolak Tono, energi negatif dari santet itu tidak sepenuhnya merasuk ke tubuhnya. Indah punya perlindungan dari dalam dirinya, niat baik, ketulusan, dan rasa tidak dendam. Hatinya bersih. Itulah yang membuat energi jahat itu tidak bisa menguasai dirinya sepenuhnya. Tapi Tono, kenapa dia menerima dampaknya lebih parah, Mbah? Mbah Sani menarik nafas panjang. Karena dia melakukannya dengan hawa nafsu. Ketika peletnya tidak berhasil membuat Indah jatuh cinta, ia beralih pada santet dengan tujuan menghancurkan hidup Indah. Santet seperti makhluk liar. Dia mematuhi tuannya, tapi jika ada sedikit saja celah, dia akan berbalik melukai siapapun yang rentan. Dan sekarang, Tono adalah yang paling rentan. Pak Darto merasa kakinya lemas mendengar penjelasan itu. Lalu apakah itu artinya Indah sudah aman sekarang? Untuk saat ini iya. Mbah Sani menatap abu hitam di telapak tangan Pak Darto. Tapi kamu harus ingat, dendam dan amarah hanya akan membuka pintu bagi setan-setan yang lain untuk bermain-main dengan manusia. Jika Indah atau kamu atau siapapun di keluargamu menyimpan rasa dendam pada Tono, santet itu bisa kembali mencari celah. Itulah kenapa aku selalu mengatakan, lepaskan. Jangan biarkan hati kalian diselimuti kebencian. Lepaskan saja. Alam semesta akan selalu mengembalikan energi yang kalian pancarkan. Pak Darto terdiam lama. Kata-kata Pak Kasan seolah menyusup jauh ke dalam batinnya, menimbulkan perasaan tenang sekaligus gentar. Aku mengerti, Mbah. Kami tidak pernah ingin membalas dendam. Kami hanya ingin Indah bisa hidup tenang lagi. Mbah Sani tersenyum penuh kebijaksanaan. Kalau begitu, kau sudah setengah jalan menyelesaikan masalah ini. Sampaikan pada Indah, jangan takut lagi. Tetap kuatkan hati dan selalu berdoa, karena doa adalah perisai terkuat bagi orang yang memiliki niat baik. Malam itu Pak Darto pulang dengan perasaan yang campur aduk. Di satu sisi, ia merasa lega karena masalah yang menimpa putrinya mungkin telah selesai. Tapi di sisi lain, ia merasa kasihan pada Tono. Meski pemuda itu telah melakukan kesalahan besar, melihat seorang dihukum oleh energinya sendiri adalah pemandangan yang tragis. Setelah sampai di rumah, Pak Darto menceritakan semuanya pada Bu Siti dan Indah. Indah mendengarkan dengan seksama. Matanya berkaca-kaca saat mendengar kabar tentang keadaan Tono yang semakin parah. Namun tidak ada kebencian di wajahnya, hanya rasa iba yang mendalam. Aku tidak ingin dia menderita, kata Indah pelan, suaranya bergetar. Mungkin dia telah berbuat jahat padaku, tapi aku tidak ingin dia mati karenanya. Apa ini bisa dihentikan? Pak Darto menggeleng. Ini bukan urusan kita lagi, Nak. Apa yang terjadi pada Tono adalah bagian dari perbuatannya sendiri. Kita hanya bisa berdoa. Semoga dia menyadari kesalahan dan bisa menemukan jalan keluar. Indah mengangguk pelan. Dalam hatinya ia tahu bahwa rasa kasihan ini bukanlah kelemahan, melainkan kekuatan yang membuatnya berbeda dari Tono. Ia berjanji pada dirinya sendiri untuk tidak pernah menyimpan dendam pada siapapun. Tidak peduli seberapa besar sakit yang telah mereka sebabkan padanya. Dan dengan itu, lingkaran santet yang menjerat hidupnya pun perlahan memudar. Setan dengan segala tipu dayanya tidak akan bisa mempermainkan hati yang tulus dan penuh maaf. Alam semesta pun dengan segala misterinya
telah mengembalikan keseimbangan, meski terkadang keseimbangan itu datang dengan harga yang mahal bagi yang memilih jalan kegelapan. Demikianlah sebuah kisah di Tony FS. Sampai jumpa di kisah lainnya. Mohon maaf kalau ada salah kata. Wassalamualaikum.